Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Pamela Puspapane, NPP 300312 dari kelas E3, absen 21. Pada kali ini saya akan membahas tentang tujuan evaluasi kinerja aparatur pada mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mohon perhatiannya. Selamat menyaksikan. Apa tujuan dari evaluasi kinerja? Tujuan dari penilaian kinerja sendiri adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan instansi atau organisasi, dan juga untuk mengetahui posisi instansi dan tingkat pencapaian sasaran instansi atau organisasi, terutama untuk mengetahui bila terjadinya kehambatan atau penyimpanannya apakah sudah tercapai. Selanjutnya yaitu membahas mengenai evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Adapun tujuan dari evaluasi kinerja menurut Ivan Cevic tahun 1992 antara lain: yang pertama, pengembangan; kedua, pemberian reward; ketiga, motivasi; keempat, perencanaan SDM; kelima, kompensasi; dan yang keenam yaitu komunikasi. Selanjutnya mari kita bahas lebih lengkap secara satu persatu. Tujuan evaluasi kinerja yang pertama yaitu pengembangan. Pengembangan dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training. Juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. Yang kedua yaitu pemberian reward yang dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memperhatikan pegawai. Yang ketiga yaitu motivasi yang digunakan untuk memotivasi pegawai mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuan evaluasi kinerja yang keempat yaitu perencanaan SDM yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM. Yang kelima, kompensasi yang dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang kinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Yang terakhir yaitu komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawainya. Itulah 6 tujuan evaluasi menurut Ivan Cevic tahun 1992. Berdasarkan pendapat di atas, sistem evaluasi kinerja sebagaimana yang dikembangkan di atas sangat membantu sebuah manajemen kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kurang maksimal. Tujuan evaluasi kinerja ini untuk membangun semangat kerja para pegawai dan mempertahankan kinerja yang baik dan memperbaiki komunikasi kerja. Pada suatu instansi terdapat bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan penilaian, evaluasi kinerja, disiplin, dan penghargaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan mempunyai fungsi penilaian kinerja aparatur dan penghargaan mempunyai tugas. Yang pertama, penyusunan perumusan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja, penerapan disiplin, dan pemberian penghargaan.
Selanjutnya yaitu pengevaluasi hasil penilaian kinerja. Ketiga, pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan. Keempat, pengevaluasi dan pelaporan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja, penerapan disiplin dan pemberian penghargaan terhadap aparatur. Kelima, pelaksanaan koordinir kegiatan penilaian kerja. Keenam, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan. Terakhir yaitu pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya yaitu bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan terdiri dari subbidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang mempunyai tugas A. Menyusun perencanaan program, B. Merencanakan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, C. Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur, D. Menganalisis hasil penilaian, E. Mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur, F. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf yang di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas selanjutnya yaitu G. Memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya. H. Mengajukan konsep naskah dinas pada kepala bidang. I. Memarahi dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya. J. Memberikan saran dan pertimbangan teknis. K. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan peningkatan karir. L. Menyusun pelaporan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Dan M yang terakhir yaitu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Tujuan evaluasi kinerja aparatur lainnya yaitu hasil penilaian prestasi kerja yang digunakan sebagai dasar bagi evaluasi reguler terhadap prestasi anggota organisasi yang meliputi: pertama, mendapatkan kompensasi yang mencakup kenaikan bonus dan kenaikan gaji lainnya merupakan salah satu tujuan utama penilaian prestasi kerja. Kedua, kesempatan promosi merupakan keputusan penyusunan pegawai. Tujuan evaluasi kinerja aparatur yang ke-B yaitu tujuan pengembangan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk mengembangkan kepribadian anggota organisasi yang meliputi 1. Mengukuhkan dan menopang prestasi kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi kerja. Ketiga, menentukan tujuan program karir. Yang keempat, menentukan kebutuhan pelatihan. Kita ketahui bersama bahwa jadinya evaluasi kinerja, maka pekerjaan pegawai menjadikan pihak yang dievaluasi dan menjadikan tujuan kegunaan pemeliharaan prestasi pegawai sendiri adalah yang A. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. B. Untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejumlah mana pegawai bisa sukses dalam pekerjaannya. C. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. D. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program-program pelatihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, dan lainnya. E. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan pegawai yang berada dalam organisasi. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah suatu hal yang mudah. Ada berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi penilaian terhadap prestasi kerja pegawai. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi, serta kurangnya kemampuan dan motivasi penilai dalam melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penilaian yang dilakukan, sehingga bisa mengakibatkan dalam penelitian. Apalagi ukuran-ukuran yang digunakan bersifat kualitatif. Mari kita bahas mengenai lingkungan internal dan eksternal organisasi penilaian kinerja. Lingkungan eksternal sekitar organisasi dari hari ke hari akan terus menempatkan tuntutan terhadap organisasi dan pegawainya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Lingkungan akan semakin kompetitif dalam berbagai bidang karena berbagai perubahan yang demikian pesatnya, sehingga adanya kinerja organisasi yang memiliki tingkat keunggulan kompetitif dan keunggulan kooperatif akan menjadikan suatu hal yang sangat penting. Lingkungan internal organisasi
juga akan mempengaruhi penilaian kerja pegawai. Dalam struktur organisasi tersebut seakan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menilai. Sebagaimana dalam organisasi pemerintah, makanya menjadikan atasan langsung. Itulah. Terima kasih atas perhatiannya serta waktunya untuk menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.